Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga saja selalu di dalam keadaan sehat dan selalu di dalam kebahagiaan. Kesempatan vlog kali ini teman-teman, aku tuh masih bersih-bersih kandang ya, masih bersih kandang ayam. Semoga saja kalian tidak bosan dengan videonya, karena video ini adalah video lanjutan dari video yang kemarin. Itulah aktivitasku yang aku rekod keseharian aku ya teman-teman, sebagai seorang ibu rumah tangga di desa. Ya inilah real keseharian aku seperti ini teman-teman, keseharian ibu rumah tangga yang hidupnya di kampung dengan kehidupan yang sederhana. Dan aku tuh sekarang masih bersih-bersih kandang ayam ya teman-teman, melanjutkan dari aktivitasku yang kemarin. Di samping kandang ayam seperti yang aku bilang, yang sering aku sebutkan teman-teman, di situ tuh ada raised bed yang aku buat untuk menampung seperti inilah aku menyapu ya teman-teman, menyapu sekam padi atau kohe ya, menyapu langsung ke raised bed seperti itu teman-teman ya. Dan raised bed itu aku biarkan saja si kohe atau sekam padinya di raised bed itu, aku tidak menghitung waktunya sampai kapan aja aku biarkan di situ, dan kapan saja aku membutuhkan pupuk untuk tanamanku ya aku ambil ya teman-teman. Jadi raised bed itu seperti yang sering aku katakan adalah tempat dari penampungan kohe ayam aku. Dan kandang ayamnya teman-teman, kandang ayamnya ini aku yang buat ya. Dan sengaja aku tuh itu yang aku bersih-bersih di depan kandang ayam itu bukan pintu teman-teman, tapi itu kandang ayam yang bisa dibuka gitu, karena aku kan membuat kandang ayamnya dari bambu ya teman-teman. Kandang yang bawah ini tidak aku bikin permanen gitu ya, jadi aku buka sekali-kali untuk membersihkan kandangnya. Dan itu tuh aku sedang mengeluarkan box, yaitu box untuk ayam bertelur ya teman-teman, karena disitulah ayam bertelurnya di box. Aku kasih box, nanti aku kasih sekam padi gitu, nanti ayamnya bertelur di box teman-teman ya. Untuk kenyamanan ayam ya, karena kan ayam itu memang bertelurnya itu tidak sembarang ya, jadi itu sukanya di box gitu, di sarang gitu ya, beda dengan bebek. Kalau bebek kan bisa bertelur di tempat mana saja, kalau ayam itu ayam kampung ya teman-teman, bertelurnya di satu tempat gitu ya, dia akan lebih nyaman kalau kita kasih sarang. Jadi aku bikin box itu untuk sebagai sarang ya teman-teman. Dan karena aku tidak memiliki lahan di belakang rumahku yang cukup luas ya teman-teman, aku tuh bikin kandang ayamnya menyusun ke atas ya. Jadi ada 3 kandang ayam berukuran sedang, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar kandang ayamnya. Lalu aku bikin kandang ayamnya bertingkat ya teman-teman, ada 3 lantai ini kandang ayam, Masya Allah tabarakallah. Aku membuat kandang ayam 3 lantai dengan bambu ya teman-teman. Dan alhamdulillah kandang ayam ini aku yang bikin ya teman-teman, karena kan Pak Su itu nggak ada di rumah, jadi aku yang bikin. Kalau kandang ayam yang dulu itu ya pernah ada, tapi sekarang kan udah aku buang. Dulu itu aku bikin kandang ayam juga di sini bersama Pak suami, tapi kandang ayamnya itu udah aku renovasi menjadi kandang ayam 3 tingkat seperti ini. Kalau yang dulu itu pernah juga bikin dengan Pak suami, tapi kandang ayamnya itu agak jarang ya teman-teman, sih bambunya itu kurang kerap gitu ya. Jadi ada ular masuk dulu ya ke kandang, dan kandangnya itu setelah ada ular masuk dan memakan ayamnya, terus kandang ayamnya sekarang udah aku renovasi menjadi bambunya itu dikerap ya teman-teman, yang mudah-mudahan si ularnya ini tidak bisa masuk, karena udah aku renovasi sekerap itu ya, mudah-mudahan tidak bisa masuk. Karena kan namanya ular ya, biasanya itu kalau
kandangnya kurang itu apa sih, kurang kerap gitu ya, karena kan ini dari bambu ya. Kalau ada jarang-jarang ada celah gitu, dia itu bisa masuk dan makan anak ayam. Apalagi aku yang hidupnya di kampung ya teman-teman, yang masih hijau, masih banyak semak, masih banyak tumbuh-tumbuhan gitu ya. Mungkin saja di semak-semak itu tersembunyi ada ular, mungkin barangkali gitu ya kan, nggak kelihatan ya teman-teman. Tapi kalau siang aku juga sering, nggak begitu sering-sering amat, kadang gitu ya teman-teman bertemu ular. Tapi tidak mengganggu sih, ularnya takut sama aku dan akunya juga suka takut sama ular ya. Kalau ketemu itu kita saling takut. Ularnya takut sama aku juga takut sama ular. Seperti itu. Dan tidak sering, kadang-kadang aku ketemu ular gitu ya teman-teman. Aku tuh takut ya, tapi gimana lah, ularnya juga takut, suka lari ya kalau ngelihat aku. Akunya juga takut, suka lari ke rumah kalau ngelihat ular. Ularnya yang aku lihat memang sih tidak begitu besar ya, tapi kan ya ngeri aja ya. Ini dia teman-teman kandang, lanjut ke videonya ya. Ini dia kandang ayam yang sudah aku bersihkan. Yang di atas tuh udah aku kasih sekam, dan yang ini yang tengah belum dikasih sekam. Dan yang ini yang bawah juga sudah selesai aku bersihkan dan belum juga dikasih sekam padi ya teman-teman. Dan ini enak ya dipandang mata gitu, tidak menjijikkan. Kalau kandang ayam kita itu selalu rapi, bersih gitu ya, walaupun hanya sekedar kandang ayam, tapi harus selalu kita bersihkan dan selalu rapi. Jadi membuat kita itu nyaman beternak ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, aku masukkan karung ke dalam kandang ayam. Aku alasi dengan karung ya, bukan untuk apa-apa, hanya untuk agar sebenarnya kan itu udah papan kayu ya, kalau mau langsung dikasih sekam juga untuk ayamnya memberikan kehangatan ya, karena itu kan dari papan kayu. Tapi yang tengah ini sengaja aku kasih karung ya, agar gampang aja. Yang tengah dan yang tengah dan kandang yang atas itu aku alasi dengan karung ya, agar gampang gitu nanti membersihkannya. Karungnya tinggal ditarik saja teman-teman keluar, dan si sekam itu ikut keluar. Jadi setelah karung dan tinggal ditarik dan ditarik dan digulung keluar gitu ya, ikut semua sekam keluar, lalu tinggal menyapunya dengan sapu lidi. Gampang kan membersihkannya seperti itu. Kalau yang bawah teman-teman, yang bawah mah tidak aku kasih karung ya, karena kan kalau yang bawah mah ini aku ada untuk bersih-bersihnya gitu ya, ada bukan pintu ya, ini bisa dibuka gitu untuk bersih-bersihnya. Jadi tidak perlu aku kasih karung, aku langsung aja kasih sekam padinya di situ gitu ya teman-teman. Kalau yang tengah mah mesti aku kasih karung, karena kan dia itu si kandangnya permanen, tidak bisa dibuka. Kalau dibersihkan itu harus selalu dari pintu ayam gitu ya teman-teman. Dan pintu ayam itu tidak begitu besar, jadi kecil saja. Jadi aku kan tarik aja karungnya gitu melewat pintu ayam, dan si sekamnya ikut ketarik keluar gitu. Nanti jadi tinggal disapu aja dari atas, itu gampang gitu ya. Tapi kalau yang ini kan aku buat bisa dibuka si kandang ayamnya ya. Tuh kan ini aja box akan aku balikin lagi ke dalam kandang, karena kan untuk saat ini ayamnya juga belum bertelur gitu ya. Jadi boxnya di dalam kandang aku berdiriin aja. Nanti kalau ayamnya siap bertelur, baru boxnya aku kasih alas gitu ya, seperti sekam padi. Dan ini aku rapihin gitu nanti untuk ayam bertelur. Tapi kalau sekarang mah diberdiriin aja ya, biar tidak dikotorin gitu sama ayamnya. Karena kan kalau nggak diberdiriin biasanya si boxnya suka ditidurin ya teman-teman. Kalau ayam lagi tidur itu mereka itu buang kotorannya, jadi kotor boxnya nanti. Jadi sekarang diberdiriin dulu. Dan ini aku sudah selesai ya bersih-bersih daleman kandang ayamnya. Sekarang ini tinggal merapikan bersih-bersih di luarnya. Dan si kandangnya ini aku kasih plastik ya teman-teman, karena kan
kandang ayamnya ini di luar ya, di luar, enggak semua tertutupi gitu dengan genteng di atas ya teman-teman. Jadi ada tampias nanti gitu ya, jadi khawatir kena tampias si bambunya lekas lapuh. Jadi kandang ayamnya aku kasih plastik gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku ucapkan terima kasih ya pada kalian yang sudah support channel Bunda Hanum ya dengan video-video sederhana aku ini. Dan video ini real keseharian aku ya teman-teman, tanpa aku buat-buat. Aku juga pakaiannya mungkin itu-itu saja, pakaian aku sederhana ya, karena aku kan di sini tidak menggunakan pakaian khusus untuk syuting gitu, enggak ya teman-teman. Aku tuh di mana videoku, stok videonya udah habis, ya udah di situ aku teks video, di situ aku rekam video aktivitas apa aja keseharian aku. Mungkin pakaian pun tidak khusus, apa yang aku pakai saat itu ya saat itulah aku teks video gitu, jika memang aku membutuhkan rekaman video. Mungkin kalau video di dalam rumah ya teman-teman, hanya tambahannya memakai kerudung dan pakaiannya masih pakaian dalam rumah. Karena kan keseharian aku di dalam rumah itu tidak memakai kerudung ya teman-teman. Kalau mau record video baru aku pakai kerudung gitu. Beda dengan di luar rumah. Kalau di luar rumah memang pakai kerudung. Kalau di luar rumah tentu saja seperti inilah, di video ataupun tidak di video ya seperti inilah aku gitu ya teman-teman, aktivitas real keseharian aku. Aku tuh males ribet ya teman-teman. Jika memang videoku stoknya udah habis, ya udah saat itu aku rekam aja gitu aktivitasku saat itu. Begitulah ya. Karena gitu males ribet, enggak harus ini dulu, harus itu dulu, enggak ya teman-teman. Apa yang aku lakukan saat itu ya aku rekam aktivitasnya saat itu. Begitulah, seperti itulah diriku ya teman-teman, tidak terlalu memaksakan gitu ya untuk harus begini begitu di dalam mengambil videonya. Mungkin ya begitulah videonya, makanya video aku itu begitu sederhana ya teman-teman. Apa yang kalian lihat di videonya itulah aku, keseharian aku apa adanya. Itulah aku yang sebenarnya teman-teman ya. Karena videoku emang tanpa dibuat-buat. Oke teman-teman, aku ucapkan terima kasih banyak sekali lagi pada kalian yang sudah mau menonton video sederhana aku. Semoga videoku ini menginspirasi dan ada manfaat yang bisa diambil dari isi video sederhana ini. Dan aku akhiri dulu untuk videoku kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.